Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi Ibu, Pak Ibu. Alhamdulillah baik. Apakah teman-temannya sudah masuk ke room semuanya ini? Sepertinya masih ada beberapa yang belum, Bu. Oh begitu. Kalau begitu, sembari menunggu teman-temannya, silahkan kalian mengisi presentasi pada Google Form yang sudah Ibu kirim di grup ya. Kalian siapkan alat tulis kalian dan media pembelajaran yang kalian punya, seperti buku, gadget, dan lain sebagainya. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, pertama-tama marilah kita berdoa menurut kepercayaan dan keyakinan masing-masing, agar apa yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Pada pertemuan kali ini, kita masih akan membahas mengenai perdagangan internasional. Setelah pada pertemuan kemarin kita membahas tentang pengertian dan jenis-jenis perdagangan internasional, nah sekarang kita akan membahas tentang kebijakan perdagangan internasional. Nah, dari anak-anak adakah yang tahu nggak kebijakan perdagangan internasional itu apa? Saya, Ibu. Ya, silahkan, pintas. Kebijakan yang dilakukan suatu negara terhadap perdagangan internasional, Bu. Ya, bagus. Hampir benar jawabannya, Mbak Cinta. Nah, supaya menambah pemahaman kalian mengenai kebijakan perdagangan internasional, Ibu akan menampilkan PPT-nya terlebih dahulu ya. Bentar, Ibu share screen terlebih dahulu. Apakah sudah terlihat PPT-nya? Iya, sudah, Sudah Ibu. Ibu. Ya, jadi di dalam perdagangan internasional itu ada kebijakan perdagangan internasional. Nah, sebenarnya kebijakan perdagangan internasional itu apa sih? Jadi, kebijakan perdagangan internasional itu adalah segala perintah pemerintah atau negara, baik langsung maupun tidak langsung, untuk mempengaruhi komposisi, arah, serta bentuk pandangan luar negeri atau kegiatan perdagangan. Nah, di dalam kebijakan perdagangan internasional itu ada instrumen kebijakan perdagangan internasional. Mencakup apa? Mencakup tindakan atau kebijakan pemerintah terhadap perdagangan luar negerinya, khususnya mengenai ekspor dan impor barang atau jasa, misalnya pengenaan tarif terhadap barang impor, bilateral, trade agreement, pengenaan kuota impor dan ekspor, dan lain-lain. Lalu contoh kebijakan perdagangan internasional itu dibagi menjadi dua, yaitu ada kebijakan impor dan kebijakan ekspor. Di dalam kebijakan impor itu ada beberapa hal, yaitu tarif bea masuk, kuota impor, larangan impor, substitusi impor, dan subsidi produk dalam negeri. Sedangkan dalam kebijakan ekspor itu ada premi atau subsidi ekspor, diskriminasi harga, larangan ekspor, dan dumping. Nah, itu semua apa sih Ibu? Jadi, itu semua adalah kebijakan impor yang di dalamnya ada tarif dan bea masuk. Tarif dan bea masuk itu adalah pembebanan atas barang-barang yang melintasi daerah pakaian atau kostum area. Bentuk kebijakan tarif adalah penetapan pajak impor dengan persentase tertentu dari harga barang yang diimpor. Dampaknya apa? Dampaknya harga barang impor relatif lebih mahal. Produk dalam negeri lebih memiliki daya saing. Kebijakan tarif dan bea masuk ini termasuk kebijakan proteksi. Lalu yang kedua, tadi ada kuota impor. Kuota adalah kebijakan pemerintah untuk membatasi barang-barang yang masuk dari luar negeri. Dampaknya, jumlah barang impor relatif lebih sedikit. Produk dalam negeri lebih memiliki daya saing tersedia dalam jumlah produk dalam negeri lebih banyak. Nah, kebijakan kuota impor ini termasuk kebijakan proteksi. Lalu itu tadi ada larangan impor. Larangan impor adalah kebijakan pemerintah untuk melarang masuknya barang-barang dari luar negeri dengan tujuan untuk melindungi produksi dalam negeri. Dampaknya, produk impor tidak bisa masuk ke dalam negeri, sehingga produk dalam negeri tetap eksis. Kebijakan larangan impor ini termasuk kebijakan proteksi. Lalu yang keempat tadi ada substitusi impor. Tujuan substitusi impor ini adalah untuk mengurangi ketergantungan terhadap luar negeri dengan mendorong produsen dalam negeri agar dapat membuat sendiri barang-barang yang diimpor dalam negeri. Lalu yang kelima tadi ada subsidi produksi dalam negeri. Subsidi adalah kebijakan pemerintah untuk membantu menutupi sebagian biaya produksi per unit barang produksi dalam negeri, sehingga produksi dalam negeri dapat menjual barangnya lebih murah dan bisa bersaing dengan barang impor. Kebijakan subsidi termasuk kebijakan proteksi. Nah, lalu tadi kebijakan di dalam impor ya, lalu sekarang kebijakan ekspor. Yang pertama ada premi. Premi yaitu pemberian subsidi antara lain berupa bantuan biaya produksi serta pembebasan pajak dan fasilitas lain dengan tujuan agar barang ekspor memiliki daya saing di luar negeri. Lalu yang kedua ada diskriminasi harga. Penetapan harga barang yang berbeda untuk suatu negara dengan negara lainnya. Lalu yang ketiga ada larangan ekspor, yaitu
kebijakan atas suatu negara untuk melarang ekspor barang-barang tertentu ke luar negeri karena alasan tertentu. Dan yang keempat ada dumping. Kebijakan yang diambil oleh pemerintah dengan menetapkan harga barang ekspor atau harga barang di luar negeri lebih murah daripada harga di dalam negeri. Nah, dari sini kita bisa melihat jenis-jenis kebijakan perdagangan internasional itu dibagi menjadi dua, yaitu kebijakan proteksi dan kebijakan perdagangan bebas. Kebijakan proteksi adalah kebijakan yang menghendaki melindungi produk dalam negeri terhadap produk asing. Sedangkan kebijakan perdagangan bebas adalah kebijakan yang menghendaki perdagangan yang bebas dari hambatan tarif atau bea dan proteksi. Oke, dari sini apakah kalian sudah paham mengenai materi yang Ibu ajarkan? Sudah, Ibu. Sudah, Ibu. Ibu. Oke, kalau begitu Ibu akan memberikan tugas kepada kalian. Tugasnya adalah menganalisis suatu berita studi kasus yang Ibu berikan. Bentar ya, saya cari screen dulu tugasnya. Nah, sudah terlihat? Sudah, Ibu. Ya. Jadi, ini adalah tugasnya. Di sini ada 2 buah kasus berita. Yang pertama, revisi larangan ekspor benih lobster ditentang susi didukung Luhut. Lalu yang kedua ada kebijakan proteksi bagi dari perang dagang Amerika Serikat dan China. Nah, dari 2 kasus ini silahkan kalian bentuk kelasnya menjadi 2 kelompok. Satu kelompok, satu studi kasus. Lalu tugasnya ngapain sih? Nah, tugas kalian adalah menganalisis 2 buah kasus ini. Carilah pro dan kontra dari kedua kasus ini. Lalu setelah itu presentasikanlah hasil analisis kalian. Untuk waktunya, Ibu mulai dari sekarang. Ya. Oke, anak-anak waktunya sudah habis. Silahkan dari kelompok 1 mempresentasikan hasil kerjanya. Baik, Ibu. Terima kasih. Saya izin masuk. Saya dari kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Divazila Putri, perwakilan dari kelompok 1, akan mempresentasikan hasil kerja kelompok 1, yaitu revisi larangan ekspor benih lobster ditentang Susi didukung Luhut. Pro yaitu mendukung Bu Susi. Pertama, penerimaan negara bukan pajak atau PNBP yang didapat dari ekspor benih lobster dianggap terlalu kecil bila dibandingkan dengan potensi keuntungan yang bisa diperoleh bila benih lobster dibudidayakan dalam negeri dan baru diekspor setelah layak konsumsi. Yang kedua, ekspor benih lobster juga dapat mengganggu kelestarian atau mengakibatkan kepunahan lobster di tanah air. Yang ketiga, pelanggaran ekspor benih lobster juga dilakukan karena adanya ekspor ilegal benih lobster ke negara tetangga seperti Vietnam dan Thailand. Selanjutnya, kontra yaitu mendukung Pak Luhut. Yang pertama, ada ekspor benih lobster diizinkan untuk membantu belasan ribu nelayan kecil yang kehilangan mata pencarian akibat dilarangnya ekspor benih lobster. Yang kedua, ekspor benih lobster diizinkan agar tidak terjadi penyeludupan. Jadi, itu saja presentasi dari saya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selanjutnya silakan kelompok 2 mempresentasikan hasil diskusinya. Baik, Ibu. Saya Dia Sintarik Rahmawati, perwakilan dari kelompok 2, izin menjawab tentang berita yang kedua, yakni kebijakan proteksi sebagai dalih perang dagang Amerika Serikat Cina. Pro, yang pertama, proteksi perdagangan menawarkan lebih banyak peluang pertumbuhan pekerjaan dan pendapatan bagi perekonomian domestik. Impor mengurangi manfaat semacam itu karena produksi berada di luar negeri. Ketika tekanan impor lebih rendah, produsen domestik seharusnya meningkatkan produksi dan daya saing mereka. Itu pada akhirnya akan menciptakan lebih banyak pekerjaan dan pendapatan bagi rumah tangga domestik. Yang kedua, dengan adanya perang dagang, produsen lokal dapat terproteksi dan dapat menciptakan lapangan pekerjaan. Kemudian kontra yang pertama, proteksi perdagangan hanya akan membawa manfaat bagi satu pihak tetapi merugikan pihak lainnya. Yang kedua, proteksi merugikan konsumen domestik. Mereka harus menanggung harga yang lebih tinggi. Yang ketiga, selain itu, proteksi membuat produsen domestik malas. Mereka menjadi sangat tergantung pada kebijakan pemerintah untuk mendukung daya saing mereka di pasar internasional. Terakhir, proteksionisme memicu pembalasan kuat dari negara mitra. Itu dapat memunculkan perang dagang yang mana dapat merusak perekonomian. Sekian dari kelompok 2, terima kasih. Ya, terima kasih atas presentasi
kelompok 1 dan kelompok 2. Oke, karena waktunya sudah hampir habis, Ibu ingin tahu dari anak-anak kalian siapakah yang bisa menyimpulkan dari hasil presentasi dan materi yang sudah saya sampaikan hari ini. Apakah ada yang bisa menyimpulkan? Saya izin menyimpulkan, Ibu. Ya, silahkan Farah. Jadi, kebijakan perdagangan internasional adalah kebijakan yang dilakukan suatu negara yang berupa tindakan apa ataupun peraturan yang memengaruhi baik langsung maupun tidak langsung terhadap struktur, komposisi, dan arah perdagangan internasional dari negara tersebut serta rangkaian tindakan yang akan diambil untuk mengatasi kesulitan atau masalah hubungan perdagangan internasional guna melindungi kepentingan nasional. Adapun kebijakan yang dimaksud bisa berupa tarif, larangan, impor, kuota, dumping, dan berbagai kebijakan lainnya. Terima kasih. Ya, bagus sekali jawabannya. Nah, di akhir ini, Ibu akan memberikan quiz dengan memberikan pertanyaan. Lalu, kalian harus menjawab dengan cepat ya. Oke, siap-siap. Pertanyaan pertama. Sebutkan macam-macam kebijakan perdagangan internasional yang biasa dilakukan pemerintah. Ayo, silahkan. Siapa yang tahu jawabannya? Saya, Ibu. Ya, silahkan, Cinta. Jawabannya adalah tarif bea masuk, kuota impor, larangan impor, substitusi impor, subsidi produk dalam negeri, premi atau subsidi ekspor, diskriminasi harga, larangan ekspor, dumping. Terima kasih. Ya, bagus sekali, Cinta. 1 poin buat Cinta. Oke, pertanyaan yang kedua. Sebutkan tujuan penetapan tarif atau bea masuk. Lalu, siapa yang tahu? Tujuan penetapan tarif atau bea masuk. Saya Ibu izin menjawab. Oke, siapa ini? Diva dulu deh. Diva Wazila. Ayo, silahkan. Baik Ibu, terima kasih. Jadi jawabannya yang pertama, menghambat impor barang-barang atau jasa luar negeri dengan penetapan pajak yang tinggi atas barang-barang impor. Yang kedua, melindungi barang atau jasa produksi dalam negeri. Yang ketiga, menambah pendapatan pemerintah dari pajak. Oke, bagus sekali jawabannya Diva Wazila. 1 poin untuk Diva Wazila. Selanjutnya, pertanyaan ketiga. Penetapan harga barang yang berbeda untuk suatu negara dengan negara lainnya disebut. Ayo, siapa yang bisa menjawab? Saya Ibu izin menjawab. Oke, Farah, silahkan. Jawabannya diskriminasi harga. Oke, bagus sekali jawabannya Farah. 1 poin untuk Farah. Karena waktunya sudah habis, saya akhiri pembelajaran pada hari ini. Demikianlah pembelajaran kali ini bersama saya. Terima kasih atas perhatiannya. Tetap semangat belajar dan jangan lupa menjaga kesehatan. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ibu. warahmatullahi wabarakatuh.